Kasih tepuk tangan buat Marsal juga Dika. Semua siap ya. Ye ye ye. Cuman segini aja. Lebih keras bisa? Woi! Halo kawan-kawan, sebelum melanjutkan video ini, jangan lupa ojo lali subscribe, karena subscribe itu gratis. Tis. Check it out. Yo guys, selamat malam. Ketemu lagi dengan Bang Ricky RPM Tech. Kali ini saya bersama idola saya Bang Marsal. Ada band. Mungkin teman-teman seluruh Indonesia pasti udah hafal dengan beliau. Dan kali ini dengerin beliau main gitar. Sahdu banget ya kan. Kalau buat cewek bisa bikin horny bro. Hati-hati buat cewek ya. Itulah lagunya Ada Band, makanya semuanya terkenal. Gara-gara petikan gitar doi ini bikin cewek-cewek horny nih. Ya, jadi hati-hati buat cewek-cewek ya. Oke, gue langsung tanya. Halo Bang Marsal. Nah, ini suasananya santai bro, sama Bang Marsal. Jadi abang, saya mau banyak sedikit tanya nih. Sebelah saya juga ada drummer internasional sebenarnya. Cuma ngumpet ya. Drummer. Jarang-jarang Bang Marsal ini diwawancarain sama teman-teman, karena Bang Marsal ini termasuk yang agak sedikit sibuk bro. Asik. Jadwalnya padat bro, serius jadwalnya padat. Bukan jadwal manggung bukan, tapi jadwal doi ngajinya kuat bro, ibadahnya rajin ya kan. Alhamdulillah, ya Allah. Jadi itu buat trigger buat anak-anak Indonesia, khususnya musisi-musisi, jangan lupa banyakin ibadah, berdoa, sungkem sama orang tua, ibu khususnya. Nah, biar terkenal kayak Bang Marsal ini. Oke, Bang. Banyak intro, saya mau tanya sedikit-dikit, Bang. Awal mulanya Abang bisa main gitar, jadi gitaris itu gimana tuh, Bang? Awal main gitar Yoi. sebenarnya dimulai itu dari gua SD dulu. Bukan dari 1700 sebelum Masehi, Bang ya? Belum kan? Dari SD. Awalnya Abang SD di mana, Bang? SD di sini dekat. Oh, SD dekat. SDN 1 Kayu Putih. SDN 1 Kayu Putih. Pulau Ya. Mas. Abang ini orang Pulau Mas aslinya, ya kan. Kalau buat orang-orang Pulau Mas datang ke sini bawain rokok gudang garam filter buat doi. Oke, SD. Dari SD tuh udah belajar main gitar. Nah, terus Abang mulai serius belajar main gitar serius itu apa, ke kafe dulu atau kemana gitu, Bang? Akhirnya tadinya belajar sama saudara. Belajar sama Siapa saudara. aja yang ke rumah bisa main gitar, gue tanyain. Awalnya kayak gitu. Jadi diinterogasi semuanya itu ya, saudara-saudara ya. Main gitar dulu, Belajar main gitar. Awalnya Asik. gitu. Terus akhirnya gue coba belajar klasik. Belajar klasik. Oh, gitar nilon, Bang ya. Gitar nilon. Seperti yang Abang mainin sekarang nih. Ya. Nah, tuh teman-teman, Bang Marsal backgroundnya gitaris nilon. Jadi kalau Apoyando, Tirando pasti dia udah Enggak juga. Enggak juga. Soalnya gini nih, selama gue belajar, guru gue tahu gue suka main jazz atau pop lah. Nah, tuh backgroundnya jazz sama pop. Jadi itu background, Bang ya. Jadi oke. akhirnya belajar klasiknya dikit. Dan klasiknya dikit. Gurunya Jadi- cuma ngajakin ngejam doang akhirnya. Jadi si guru ini salah tafsir nih. Dia enggak tahu justru. Doi tahu. Loh, kayaknya nggak cocok main klasik. Kemudian kita ngejam aja deh. Oh, ngejam. Akhirnya cuma ngejam doang nih, bukannya antara guru sama murid nih ya. Yoi. Oke. Tuh. Jadi background jazz pop. Akhirnya gurunya sendiri ngajak ngejam. Bukan mau ngajarin ilmu, bukan bagi ilmu, Almarhum. malah gurunya ngajak Sebenarnya ngejam. gue pemain selo. Tuh, gurunya pemain selo, Yasin guys. namanya. Siapa? Yasin. Yasin. Almarhum. Orang mana tuh, Bang? Dia terakhir di Gondang Dia tinggalnya di Cikini. Oh, aslinya orang
Jakarta. Aslinya orang Jakarta. Enggak semua. Banyak gurunya jago, tapi banyak orang Jakarta juga gurunya nggak jauh-jauh. Saya kira orang Cirebon, maksudnya kalau Cirebon kan saya bisa arahin. Ntar ada guru orang-orang Cirebon ya kan yang keluar ya kan. Oke, jadi setelah belajar jazz sama pop itu, guru ternyata ngajakin jamming. Apakah langsung itu ke karir serius kan? Enggak kan bang? Dari situ Kayaknya cuma sebentar itu jaraknya. sebentar, Terus setelah gue belajar serius, akhirnya kebetulan si guru klasik ini dapat beasiswa ke Paris. nah guru klasik dapat beasiswa ke Paris. Selo. Nah, Akhirnya gue dititipin sempat di Farabi. Oh, Bang sempat ke Parabi, teman-teman. Bang Marsal ini lulusan Parabi, coy. Sebentar tapi cuma sebentar. Nggak tahu, sekolah mahal. Tempat kursusan mahal, coy. Tapi sebenarnya di Farabi Parabi. akhirnya ngejam juga. Tuh, akhirnya gitu. Terus belajar serius kapan? Belajar serius di rumah akhirnya. Belajar serius di rumah. Oke. Dan kebetulan dapat partner ngeband. Akhirnya gue main di kafe kan. Akhirnya main di kafe tahun berapa tuh, Bang? SMP tahun berapa ya? Gue lulus SMA 91. Dan satu. Berarti Coy, 80-an ya, 80-an. beda 8 tahun sama gue lulusannya. Beda tipis. Gue lebih tua, coy, dikit, coy. Doi baru 28 sekarang umurnya. Oh, iya. Betul. Jadi itu ada band dimulainya sebelum pas saat Doi baru belajar gitar sebenarnya. Oke bang, jadi awal abang serius ke kafe itu 91 ya berarti ya? Enggak. Gue mulai kafe SMA. SMA. Kafe mana tuh bang? Kalau boleh tahu bang? Oh sorry. Sebelumnya gue band pengiring. Band pengiring. Jadi band pengiring itu sempat sama Ronald juga. Ronald yang bareng gue di Dokter PM. Ronald Gigi. Ronald X Gigi. Jadi Ronald dan Bang Marsal ini punya sejarah ngafe juga bareng. Ya kan? Jadi band pengiring. Jadi band pengiring apa nih bang? Orang wedding atau? Enggak, biasanya tuh event-event. Event. Yang pernah tuh dulu kayak Hari Mukti, Anggun. Sampai pernah. Ada lagi Laron dulu siapa ya? Tahu nggak Laron? Laron judulnya. Laron. Ada lah penyanyi dulu. Laron guys, searchingnya di Google kalau nggak tahu, gue juga nggak tahu. Laron. Ini gue baru denger band Laron ini serius. Bukan, itu judul lagunya. Judul lagunya Laron, searching di Google. Jadi ntar teman-teman tahu apa ini band Laron nih ya, lagu Laron ya kan. Oke, abis itu bang jadi band pengiring itu. Nah, pas masuk kuliah lulus SMA, gue baru mulai ngafe. SMA, kuliah, baru mulai kafe. Mulai kafe. Itu tahun berapa bang? 91, 92 lah. 91, 92 mulai kafe. Kafe serius. Boleh tahu kafe pertama di mana bang? Kafe pertama Jazz and Rock. Jazz and Rock di ATD Building, Tamrin. ATD Building Tamrin buat teman-teman Jakarta, khususnya anak band Jakarta. Udah nggak ada tempatnya. Sekarang, Doi lah sekarang anak band pertama ngamen keliling Jakarta. Sekarang jadi Zen Tamrin tuh tahu yang main di Zen. kalau Tahu, gue juga main di situ. Gue juga main di situ di Zen Tamrin. Nah, Abang Marsal ini dulu udah mulai di Zen Tamrin. Dulu apa namanya bang? Jazz and Rock. Jazz and Rock. Oke, habis itu keliling lah kafe tiap hari bang ya. Kafe yang masih inget kafe apa aja bang? Pizza Cafe, News Cafe. Di Hilton, dulu masih Hilton. Hotel belum. Bisa, terus setelah itu, nah kota itu keliling kafe kota. Jadi buat teman-teman Jakarta termasuk gue nih, sama-sama kita traveler, gitaris keliling kafe tiap malam. Sama kayak abang ini, cuma dia udah senior lah buat gitaris Jakarta, dia senior lah. Panutannya untuk gitaris kafe ya, kita bicara kafe ya. Kafe dia duluan senior bro. Kalau diantara gue ini yang gitaris belakangan, dia seniornya. Jadi kita masih nontonin orang main band, masih ngeliat heboh,
ada main band di panggung, doi udah main duluan. Oke. Terus dari situ nggak langsung profesional kan Bang? Maksudnya langsung ke ada band belum tuh? Belum. Dari situ kemana dulu? Setelah ke kafenya itu? Kafe akhirnya sempat dibentuk sama Prambors dulu, Prambors Radio. Ada NYG. Sebenarnya band kafe juga itu. Band Jadi kafe juga. Prambors bikinin band Dan akhirnya dia coba produksi produksi satu lagu, bikinin band kafe juga. Sebenarnya itu band kafe. Band kafe dibuat sama bentukan Prambors buat rencananya bandnya Prambors lah ya. Hasil artinya apa ya? Prambors ngumpulin orang-orang band-band keren, pemain keren dijadiin satu di bandnya Prambors gitu ya, untuk producing lagu. Itulah mulai step-stepnya serius ya Bang ya. Setelah itu Bang? Setelah itu bantuin kalau rekaman gue sempet album keduanya KD, satu album tuh kurang lebih. Itu sebelum ada band? Sebelum ada band dia udah ngisi Bang Marshall udah bantuin Chris Dayanti. Anak Chris Dayanti duet. Chris Dayanti masih cakep apa belum cakep Bang? Cakep selalu ya? Cakep selalu guys. Pertanyaan gue kan to the point aja. Chris Dayanti saat itu udah cakep apa belum? Kan lo yang tahu awal-awalnya bro. Beda bro. Artis dulu yang cakepnya dulu sama cakep sekarang beda bro. Cakep sekarang lo ke Singapura gampang. Oke, berarti udah cakep ya. Oke, lewatin Chris Dayanti. Oke, abis anak Chris Dayanti terus abang kemana lagi? Ada beberapa lah, ngisi beberapa. Ada beberapa band. Terus akhirnya bantu Potret sempat sekitar setahun 2 tahun atau mungkin. Ini sebelum ada band. Sebelum ada band, Bang Marshall sempat bantuin Potret. Additionalnya Potret. Oke. Terus setelah Potret, berapa lama tuh Bang Potret Bang? Sekitar setahun atau setahun setengah kali. Lagu yang abang mainin di Potret itu. Oh, dari album yang terkenalnya. Kalau panggung main semua ya, kalau panggung rekamannya. Kalau rekamannya itu Trocadero sama beberapa lagu lah ada. Salah belum? Udah enggak ya? Salah tuh, iya album itu. Salah. Album itu, Salah itu tapi ontot kalau nggak salah. Oh, Salah juga album Potret. Bang Marshall yang isi juga gitarnya. Jadi kalau yang tahu ada itu suara Anto megang bass sama gitar juga. Abang yang gitar itu sebenarnya ya. Abang yang main gitarnya. Album kedua ya gue ya. Album kedua, terus. Tapi kalau mainnya iya. Kalau main live-nya dia pasti main. Terus setelah itu Bang, setelah Potret baru Dr. PM. Potret belum ada band malah. Belum. Dr. PM, teman-teman pasti tahu ada lagunya Dr. PM yang terkenal banget tuh. Oke. Dari Dr. PM itu berapa lama Dr. PM Bang? Dr. PM rilis albumnya sebenarnya bikinnya dari 97 bandnya. Dr. PM 97 terus baru rilis. Terima di produser tuh 99. Jadi 2 tahun. Ya. 2 tahun. 2 tahun keliling promo gitu ya. Enggak. Bukan. Enggak ada yang mau nerima. Musiknya terlalu berat. Enggak segampang itu jadinya. Jadi 2 tahun sekelas Dr. PM, Bang Marshall, drumnya atau Ronald Gigi 2 tahun, nggak segampang itu. 2 tahun keliling-keliling nawarin produser ada yang mau apa enggak, ternyata nggak segampang itu ya Bang ya. 2 tahun bro untuk memperkenalkan, apalagi yang belajar baru-baru. Oke, nah terus dari Dr. PM itu 99 ya Bang? Baru ini ya? Baru rilis. Itu mungkin pas krisis moneter kali Bang ya? Belum. 98 kan krisis moneternya. Maksudnya setelah krisis moneter ya? Iya. Krisis moneter dia mulai apa? Mulai istilahnya produser mulai ngelirik lah ya. Oke, setelah Dr. PM setelah Dr. PM jalan itu berapa tahun Dr. PM? 3 tahun 3 album sampai 2001. 2001. Jadi 3 tahun 3 album, satu tahun 1 album. Iya. 1 tahun jadi guys 3 tahun 3 album. 1 tahunnya 1 album. Jadi album pertama di
99 itu ya. Iya. Album kedua di tahun 2000. Dan album ketiga di 2001. 3 album aja itu bang. 3 album. Terus kemana Dokter PM-nya? Akhirnya vakum. Dokter PM vakum, tapi masih ada kan? Masih ada kan? Sekarang reuni. Oh, jadi ntar saya ceritain yang itu bang. Ntar saya ceritain yang itu. Ini buat teman-teman yang penggemar fansnya Dokter PM. Masih ada Dokter PM bro, nggak kemana-mana. Ntar gue ceritain yang ke situ, tapi di cerita selanjutnya ya kan, bukan yang di sini. Ini sedikit mengulas tentang awal mulanya Bang Marshall jadi gitarisnya Ada Band. Oke. Setelah Dokter PM 3 tahun rilis album, terus vakum. Oke. Vakum, terus dari vakum itu terus abang kemana? Vakum gak lama akhirnya ditarik sama Ada Band. Ditarik Ada Band. Jadi setelah itu tahun 2002. Bang Marshall vakum dari Dokter PM, ditarik Ada Band. Itu pakai audisi nggak? Nggak, kebetulan itu teman semua. Krisna kan ngajar di Farabi dulu. Oh, Bang Krisna, ya Bang Krisna ngajar di Farabi, wedding bareng, terus basisnya? Basis Dika. Basisnya dia ngajar juga Farabi. Dika, gue udah nggak di Farabi tapi waktu itu. Dia ngajar juga. Ngajar. Oh, jadi keyboardis Bang Krisna itu guru piano ya. Guru piano, guru bass. Bassnya Bang Dika guru bass, ya kan. Doni doang nggak ya? Doni enggak, Doni bukan guru, dia singer biasa. Oke, jadi tiga-tiganya guru, langsung abang ditarik Ada Band. Ada Band awal itu punya siapa tuh bang? Kalau ceritanya tuh yang ngasih nama tuh Dika. Ngasih nama Dika, cuman awalnya sih dia berapa kali gonta-ganti juga itu. Awalnya Dika, Krisna, ada Iso, keyboard, jadi keyboardnya 2. Keyboard 2. Main drum ada EL, vokalis sama gitar tuh Baim. Ya. Yang ada lagunya tuh apa yang terkenal tuh? Oh ya. Iya itu gue sempet ngeliat lah waktu masih masa muda ya. Beda tipis bro usianya. Jadi terus kan Mbak Im nyanyi tuh bang? Ya. Belum ada Doni tuh? Belum. Itu transformasinya gimana itu? Tahu ceritanya abang masuk, terus vokalis juga masuk baru? Ya, aku bareng Doni masuknya. Tahun 2002. Jadi 2002 Bang Marshall sama Doni bareng masuknya ke Ada Band, ditarik dan langsung bikin album. Ya. Itu album pertama yang Walau Badai Menghadang itu singlenya. Jadi ada tahunya. Coba dari mana mainnya bang? 2000 years later. Oke bang, ya. Sekarang dari album 2002 itu album pertama ya bang. Berarti dari 1 tahun itu ada bikin album lagi. Album berikutnya masih ada. Ada. Selanjutnya. Pokoknya satu tahun 1 album. 1 tahun 1 album. Nah, guys teman-teman semuanya, jadi Bang Marshall tadi udah cerita sedikit mengenai cerita sejarahnya awal dia belajar main gitar sampai dia belajar serius untuk jadi gitaris profesional. Jadi mudah-mudahan juga video ini bisa jadi acuan buat teman-teman yang belajar mau ke arah internasional jadi gitaris serius. Bang Marshall berbagi sedikit pengalaman dia tentang awal mulanya dan jangan gampang nyerah nanti. Oh iya, untuk next video gue akan bahas tentang album Ada Band. Tadi di album pertama belum gue ceritain gimana kronologisnya semuanya. Nanti di album kedua akan gue bahas cerita selanjutnya tentang Bang Marshall. Yang pasti jangan lupa subscribe, like, komen, share video ini ke teman-teman yang musisi-musisi yang baru belajar. Semoga video ini bisa sedikit memberikan pencerahan tentang bagaimana berkarir di musik secara profesional tentunya. Oke. Sampai ketemu di video selanjutnya bersama Bang Ricky RPM Tech, tentunya masih bersama Bang Marshall Ada Band. Ciao.